Pembagian nanti goldnya ke ini gak sih? Paling main Rusuh doang sih biar Hayabusanya bener-bener ke-trigger dari Retribution yang pertama, yang kedua dari segi timing untuk farmingnya. Tapi Grok sih, Grok tuh bisa kayak apa ya, kayak hadir gitu loh, dan bahkan ngasih nuke damage di awal karena letupan dari Power of Nature itu kan bener-bener gede banget ya kalau dia ditekan. Semakin lama semakin scaling gitu loh damage. Apa Angelanya yang bakal mid laner? Iya. Romornya tetap ke Natalia. Karena menurut gua kalau misalkan mid laner Natalia susah nggak sih untuk bersihin minions wave-nya? Susah banget, lama sih. Iya lama, itu dia. Tapi ya sudah, ini dia strategi yang sudah dilakukan dan sudah di pick juga. Ini dia match yang keempat. Kita akan langsung melihat antara tim dari Navi bertemu dengan Siusu dan bahkan langsung saja dihajar tanpa menggunakan satu execute. Boxy mau balik ke rumput tapi dijagain sama Grok. Balik lagi dia ke atas. Dan ini baru awal-awal aja udah mulai greget ya gara-gara ada Natalia. Waduh, ini dia. Ketika tuh, dua tim agresif langsung bergerak, dan bahkan Lilnya ini dia yang sempat kita mention bahwa Lil harus lebih berhati-hati di mana caranya, biar dia benar-benar masih harus aman farming dengan optimal, dan Retribution dari Hove-nya masih menyelamatkan hari. Felix kali ini coba untuk meng-engage ke depan dengan satu pergerakan dari Vengeance, tapi ternyata terkena immobilize dari satu puppet on the string. First blood diamankan oleh Hove. Yes, dan ternyata kita lihat juga dari Eamon-nya yang tidak menjadi gold laner, malah justru dari Aldosia ini semakin ngeselin lagi justru menurut gua. Kalau misalkan Aldosia punya spell yang namanya Flicker ditambah lagi sama Angela, karena di jungler aja udah ngeselin banget kalau udah ada Angela movement speed. Tapi ini dia untuk fun fact by Snack Video di MPL KH atau Kamboja season yang pertama. Siusun memiliki meta unik dengan 5 fighter, Kaja, Poveus, Pakito, Jawhead, dan Aldous. Mungkin Kajanya mungkin lebih ke arah Magic ya. Iya, mid laner. Dan untuk Poveus di bagian side. And then sekarang kali ini Boxy, lihat bagaimana dia benar-benar di-engage banget, dan bahkan ada Sawo. Bye-bye banget, dan kayaknya nggak bakal ada satu pergerakan untuk defensif sama sekali. Lilnya juga bakal dikejar, tapi kali ini Hove-nya datang dan bahkan mendapatkan satu point kill dengan satu endless shot. Looking FOMO. Ternyata mendapatkan nasid untuk kill kali ini di arah top lane. 1 tukar 2. Wow, ini benar-benar cuan banget sih ketika adanya pergerakan dari Eamon. Santuy aja, masih ada pasif, tapi hati-hati. Sudah di Retribution, Sunset Lover. Mau di ulti kah? Oke. Nggak jadi. Halo? Yang menarik ya. Itu maksudnya gimana itu? Halo? Maksudnya apa? Ngebuka map. Ngebuka map, tapi kan kalau misalkan dia nggak pakai ultinya, chestplate-nya bisa langsung digunain balik lagi ke lane. Iya, nggak apa-apa. Itu Oke, halo, kita langsung telepon saja Aldos. Enggak gitu. Itu ngebuka map kali aja, ada satu yang terpick off kayak misalkan defender kayak gini. Udah bener lagi keadaan yang diving banget. Langsung diamankan dengan tanpa adanya trade kill, tapi kali ini Sawo juga dalam ancaman. Dia bakal di-engage dan bahkan endless shot-nya connect, killing spree dari Hove. 3 poin kill di awal, bahkan kali ini dengan satu assist bener-bener leading banyak banget. Shadow kill juga sudah digunakan. Hardguard udah level 4 dari Angelanya. Ini dia sang penyelamat Ember. Ini yang dibutuhkan dan momennya pas banget. Walaupun dia ada top lane, hati-hati Lil, nggak berhasil. Masih bisa untuk selamat, dan bahkan Boxy-nya yang terculik, dan bahkan kita lihat ini perang tiada henti. Ini match yang ditunggu-tunggu oleh Corner, dan bahkan chase fate-nya digunakan hanya untuk terbang ke arah top lane ya, untuk langsung membersihkan minions wave dari atas. Bahkan kita lihat juga dari ala Lord Pit-nya atau Turtle Pit-nya sudah diamankan 1 poin kill tambahan. Dan lagi-lagi ini justru malah Navi yang mengerikan. Walaupun poin killnya tadi di awal-awal Siusun yang lebih unggul, tapi sekarang dibalikan jadi 4 sama. Ya, penting pressure dari Lilianya ya, dari sisi Navi itu emang berat banget buat diurus sama Siusun, dan itu yang jadi masalah di sini. Hampir aja di pick off, dan langsung ada pulih besar dari Sunset Lover menggunakan tuh Hayabusa outplay potensialnya ya. Yes, Ember juga masih dikejar-kejar kali ini. Lihat bagaimana dia mendapatkan movement speed yang sangat amat tinggi sekali dari love wave-nya. Ember masih dikejar-kejar, dan bahkan kali ini connect dari satu quad shadow yang gak ada shadow kill. Bakal dipilih mundur terlebih dahulu karena Sunset Lover kalau misalkan masih mau ngejar, dia bakal rugi banget. Purple buff juga masih sesaat lagi akan muncul di bagian jungle-nya. Yes. Sambil menunggu untuk timing selanjutnya dari Purple, ini juga sembari kita mengingatkan juga, jangan lupa untuk teman-teman yang pengguna baru untuk Grab, pakai promonya di M3X Grab untuk dapetin diskon sampai 70% dari tanggal 1 Desember sampai 2 Januari 2022. Gila, udah tahun baru ya? 1 tahun. Gokil. 1 tahun.
Nyaris gue bilang 2021. Mundur dong ke belakang. Mundur ke belakang. Ais, ya, oke. Back to the game. Dari Sunset Lover tidak terkena shadow-nya karena Natalia yang masih level 5. Sawo hanya menutup saja pergerakan dari Ember yang bukan Ember semangat. Waduh, semangat banget untuk sekarang. Langsung chase fate-nya dibuka begitu saja mengincar ke arah Sunset Lovers mungkin akan ada pergerakan ternyata chase fate-nya dan bahkan langsung ada pergerakan Endless Shard. Shadow Kill juga sudah digunakan. Run mencoba untuk bertahan tapi ternyata masih ada satu kunci yang tersisa. Malah ditemukan oleh Sunset Lover dan ternyata ditukarkan juga dengan Sawo. Tapi kali ini Hove-nya dia masih punya Invisible Armor dan mundur dengan pasifnya. Felix loncat begitu saja dengan Molten Side. Masih lebih. Lil ternyata masih punya flick out ke arah belakang dan Defender juga lebih memilih untuk mundur dan tidak akan ada kontes lagi karena Sunset Lover akan memilih objektif turret di menit yang kelima kali ini Arashi. Nah itu tadi play yang nekat banget dari Sunset Lover. Dia udah sekarat banget tapi dia masih maju untuk secure kill. Dan karena play tersebut mereka bisa mengamankan tower di bawah. Dan ini pasti berguna banget karena Turtle udah mau spawn di sisi atas map. Ya sudah mulai muncul dan bahkan Defender tidak ada flicker, hati-hati. Masih bertemu dengan Felix dan memanfaatkan dari damage tambahan dan juga untuk menambahkan spell fam-nya, tapi tidak dapat mulai nih Black Shoes dan bahkan Boxy. Masih ada Chase Fate yang mungkin ke arah atas dan tampaknya masih digocek-gocek juga, dikasih smoke bomb dan lebih memilih untuk cabut hanya untuk membuka map lagi dan lagi Chase Fate-nya. Ya, hanya untuk mendapatkan informasi aja karena untuk sekarang si Yusun lebih membutuhkan informasi di mana Sunset Lover berada dari tadi ya. Karena Sunset Lover tahu shadow kill-nya ini 50 detik, jadi dia hanya bisa mendapatkan 1 kill per menit. Dan untuk sekarang udah mendapatkan 3 poin kill plus 1 assist yang benar-benar mahal banget. Apalagi dia bawa killing spree, jadi teamfight jangka panjang mungkin akan menjadi salah satu cara agar Hayabusanya bisa mendapatkan itemization yang dia butuhkan. Yes, masih menunggu dan bahkan mencoba untuk nge-flank dari seorang Talianya, mencari posisi siapa yang bakal di silence dan diincar. Apakah mungkin ke arah seorang lagi diincar satu orang, tapi lebih memilih untuk ngedash lagi ke belakang dan Turtle-nya justru malah ditinggal. Dikasih dengan sangat amat gratis ke arah Hayabusa. Belum ada trade kill-nya. Masih ada Black Shoes balik lagi ke arah belakang. Agak sedikit salah untuk dash-nya dari seorang lagi. Belum ada Chase Fate bersama dengan Angela-nya dipukul. 1 pukulan menuju 2. Second eye, mana flicker yang belum digunakan dan Nagib 1 hit lagi dan diamankan begitu saja di secure sama seorang Natalia, tapi Hayabusa saja baik banget. Shadow kill 240 gold didapatkan begitu saja dari Hayabusa saja. Sunset Lover belum adanya 1 dash pun dan bahkan dia benar-benar cuan banget di menit awal. Oke, Hove-nya juga coba untuk meng-engage di bagian mid lane kali ini. Sudah ada perbedaan level dan bahkan Endless Shard-nya tidak cukup untuk memberikan Wandi. Tapi ternyata Hove-nya yang malah dipukul-pukul di sana dengan 1 no strike hilang. Defender kali ini masih mau 1v1 situation melawan Felix dan bahkan Ember-nya diusir oleh Lil. Awas kena quick draw dan bahkan pasifnya yang benar-benar sangat tinggi sekali dari intensitas dealing damage-nya. Dan kali ini lihat bagaimana Lil benar-benar memaksimalkan dari farmingan yang ia dapatkan walaupun dia sempat ter-engage di awal game Arashi. Ya ini situasi yang berat banget buat si Yusun karena mereka tuh nggak baik lagi ya, mereka tuh nggak ada hero agresif buat di play. Ada Angela kan di tim mereka, ada Natalia juga, tapi nggak ada yang bisa menangkap hero-hero yang sangat mobile kayak Najib, kayak Sawo dan Lil dan Defender. Jadi sekarang mereka tuh bisa ter-outplay, apalagi Sunset Lover di Hayabusa ya. Tapi lihat, sudah mulai dihajar dan bahkan harganya masuk ke arah Lautid. 1 pukulan menuju 2 dan bahkan lagi sekarang tidak bisa melakukan ultimate karena masih cooldown dari Black Shoes-nya. Mengincar ke arah Sawo, tiba-tiba ada seorang Amon dan bahkan mencoba untuk langsung dikejar kembali. Hati-hati, pukulan semakin sakit. Masih ada pasifnya. 1 hit lagi, masih bisa untuk bertahan. Sawo dapat 1 pasif dan bahkan Shadow Kiru dilakukan oleh seorang Sunset Lover. Tidak lagi dan bahkan Iman dia dapetin 1 poin kill tambahan. Double kill, looking for triple kill, tapi lihat Defendernya bersama dengan 1 lagi Adkatya dan bahkan di secure, diratakan dengan 1 team fight. Si Yusun masih benar-benar kuat. Oh my god, kiting yang manis dan cantik banget. Lihat bagaimana stun dari Aldos menghentikan pergerakan dari Defender karena dia tahu bahwa 1 stun impact akan benar-benar menghentikan pergerakan daripada seorang Magito Nyata ini. Nagib mulai kejar, Endless Shard-nya ternyata tidak orang dia, tapi ternyata Liliannya meng-outplay dengan Blazes dan bahkan 5 stack yang masih ready dari Angry Gloom yang ia miliki. Ya ini emang game yang sangat bolak-balik ya. Ini instant replay langsung dari Samsung Galaxy A52s 5G dan kita lihat emang awalnya Navi juga udah datangnya agak terlambat ya. Dan sini biarpun Sunset Lover tuh mencoba sebisa mungkin untuk membuat play. Sayang sekali masih nggak bisa dan Defender 1 lawan 3 dan Ujung 1 lawan 4 tapi nggak berhasil mengamankan kill di run. Dan ini menunjukkan bahwa Yusun emang mainnya
rapi banget. Dia cancel recall-nya, dia manfaatin stun-nya, dan Angelanya nggak masuk ke arah Aldo Senta. Mungkin ada sedikit miskom, dan emang kayaknya itu decision making dari Aldo sih cukup berani sih. Yang mungkin dipikir sama Angelanya, udah lu balik, gue masuk ke Aemon, tapi dia cancel recall-nya. Microplay untuk menghentikan pergerakan Pakito yang bener-bener ini kan geradak geruduk kan dia. Jeduk segala macamnya, tapi kalau sekarang lihat bagaimana Shadow Kill langsung ada Hardguard juga terbagi bahkan ke Rosa dan Run mendapatkan Sunset Lover. Langsung Endless Shard juga digunakan, masih ada Black System, bahkan Run yang bakal tumbang di arah depan. Lihat sendirian Embernya bakal dikejar-kejar, ditinju-tinju, tapi masih punya flick out ke arah belakang. Satu dikekarkan satu, kayaknya gak bakal mau lebih dari teman-teman Siusun karena sudah mendapatkan junglernya. Kali ini Lil balik kejar, ternyata tertangkap dengan satu pergerakan dari Hope yang langsung melakukan eksekusi. Dan Defender kali ini apakah dia mampu untuk mundur, langsung flick out, double jab ke arah belakang dan back for safety. Yes, masih mencoba untuk kembali lagi ke arah tengahnya, dan bahkan cukup berani juga dari anak-anak Siusun untuk membuka Lord yang masih di bawah menit 12 dan langsung di zoning oleh seorang Ember yang menggunakan Angelanya. Sawo sudah mulai memantau pergerakannya, tapi kita di sini masih ada Retribution. Hati-hati, ada Hayabusa, ada Sunset Lover juga sudah mulai mau di kontes, dan bahkan Lilia yang mendapatkan 1 point kill. Ditabrak begitu saja, dan bahkan kita siapa yang mendapatkan Lord, dan Aemonnya dia dapetin Lord, dan bahkan Sawonya yang diincar mencoba untuk mendapatkan 1 point kill, tapi kita lihat sini 3 melawan 1. Groknya tidak bisa bertahan. Double kill diamankan oleh seorang Hope, dan bahkan harusnya di sini di arah tengah turret pertama bisa diamankan oleh anak-anak Siusun. Ini Hope impactnya gede banget ya, apalagi karena dia emang nggak bisa target dengan gampang oleh member-member dari Navi. Jadi di sini kalau kita lihat Sunset Lover tuh dia pun udah kuat banget, masih bisa tanda kutip counter ya sama Aldous yang Run. Tapi kalau Hope ini nggak ada solusi, jadi setiap kali dia tuh bisa nunggu kesempatan paling bagus buat masuk belakangan. Dia selalu dapat target yang prioritasnya tinggi banget tuh, kayak Najib, kayak Lil di Clint-nya. Jadi kayak kayak ada fight, Siusun selalu dapat keunggulan duluan loh sebelum fight bahkan udah mulai. Yes, Najib juga benar-benar nggak bisa menghentikan pergerakan dengan teritorial dari Angry Gloom-nya. Untuk sekarang bahkan Hope-nya yang benar-benar dengan Genius One dan Holy Crystal, dia benar-benar manfaatin banget magical damage yang nge-burst banget dari satu Endless Shard. Apakah akan ada Endless Shard lagi instan ke arah Sunset Lover, karena tadi belum sempat kayaknya Shadow Kill digunakan oleh seorang Sunset Lover. Yes, belum ada flicker pastinya dari seorang Clint, harus menjaga jaraknya dengan cukup baik karena Chase Fate belum dibuka, dan bahkan Lordnya sudah dibersihkan. Tapi kita di sini Hardguard yang mana belum dimasukin. Chase Fate sudah dibuka dan bahkan langsung dilontarkan begitu saja. Lihat mengincar kalah Lilia, tapi ditahan begitu saja dan tidak mau memaksa untuk masuk ke arah inhibitor turret, dan masih mencoba untuk mereset kembali. Sabar adalah kuncinya, dan Siusun tidak mau terlalu dive dan tidak mau melakukan blunder karena ini match yang cukup penting untuk mereka juga. Aku penasaran kenapa tadi Ran tidak langsung nabrak aja dan menukarkan dirinya dengan turret bagian objektif di arah bottom. Karena masih ada Black Shoes gak sih? Enggak, tadi udah nggak ada. Tadi hitam. Hijau tuh baru pas beberapa detik ketika mereka decide untuk mundur. Jadi ketika tadinya sebenarnya satu hit aja itu udah bisa menumbangkan ke arah Najib. Mungkin karena tidak ada informasi kali ya, ketika Lilianya tidak memiliki lagi Black Shoes. Dan emang dari tadi Najib tuh nggak kelihatan ketika dia menggunakan Black Shoes, kecuali dianya sendiri yang emang benar-benar ketangkap sama kamera untuk menggunakan Black Shoes. Oke, itu dia yang terjadi, bahkan Sunset Lover Chase Fate-nya ke arah Hayabusa, tapi langsung ada Shadow Kill dan bahkan langsung mindah begitu saja. Tapi dari sini Hayabusanya ditumbangkan oleh seorang Natalia, dan bahkan Defender masih bisa cabut ke arah belakang, double jab yang menyelamatkan dirinya. Dan sekarang lagi-lagi walaupun dapetin Hayabusanya, tapi tidak bisa untuk melakukan trade ke arah Lord atau mungkin ke arah inhibitor turret. Walaupun ini mungkin mereka memaksain, ada satu flicker sebenarnya dari seorang Clint-nya, tapi dan bahkan oh my god, ini aku bilang walaupun ada flicker tapi tampaknya tadi semua pisau-pisau dari abangnya Gashen masuk semua. Itu dia yang tadi sempat aku notice, di mana loh kok ini nggak dihancurin gitu loh dari fin buff-nya atau orange buff-nya, tapi ternyata itu buat Endless Shard, di mana kita tahu sendiri setiap skill dari Aemon itu akan melontarkan 8 sampai dengan 25 dari Endless Shard-nya, dan ternyata Shard-nya itu langsung dimaksimalkan ketika ada Lil dan langsung ditargeting dengan Endless Shard. Tadi sempet aku bahas di awal ketika Arashi mention bahwa kedua tim ini akan sangat agresif, saling jual beli serangan, tapi siapa yang targetingnya lebih mantap? Mungkin dia yang nantinya akan bisa memaksimalkan potensi dari hero-hero fight-nya ini. Dan repotnya ini buat Navi ya, mereka kan ada keunggulan dalam arti mereka punya jarak loh, DPS dari Lilia dan juga dari Clint. Tapi di sini yang lagi kuat banget dari sisi Siusun itu tuh Assassin juga loh. Jadi mereka tuh
ujung tombak untuk tim mereka tuh gampang banget buat di counter sama tim si Yusun. Jadi ini agak repot. Dan juga stun yang ada dari Aldous sebenarnya sangat ganggu banget buat tim mereka sih. Gila ditantang balik, ditabrak balik lagi sama Natalianya, tapi dia chest speednya di cancel kan terlalu jauh, dan bahkan Felix masih mencoba untuk bertahan tapi wall charge-nya hanya nge-stun ke arah seorang Eamon-nya diincar. Eamon-nya tumbang, tersisa 4 orang shadow kill, masih ke arah yang salah, masih terbagi damage-nya dengan buff berwarna purple atau ungu, dan bahkan di sini Lord sudah mulai muncul, tidak adanya retribution dari si Yusun, dan mungkin ini anak-anak Navi waktunya mereka untuk mengembalikan keadaan. Walaupun masih ada hardcut, masih diincar juga Aldous-nya, masih ada flicker, masih mencoba untuk mencari pasif, masih mencoba untuk saling memukul, tapi kita lihat Ember dari tengah, sekarat dia, dan masih bisa untuk membersihkan minion, dan masih bisa untuk cabut lagi. Flicker nabrak tembok, halo Nagib, what the heck are you doing? Dan Bang Cisfit, mau dibuka kah KB? Mau dipaksa kah? Langsung ke silent guard depan, tapi ternyata masih mencoba untuk shadow kill terlebih dahulu. Sunset Lover dalam ancaman, bakal mencoba untuk watch shadow and still survive. Dia masih mundur dengan Hayabusa, tapi Sawo mungkin bakal ditumbangkan di arah depan, karena kali ini Felix dengan DPS yang cukup tinggi di depan sana, bahkan terkena immobilize, dan satu heal drop dan hilang dari Lil-nya. Terkena execute dari Boxy, dan kali ini masih bertarung dengan boxingnya Defender, mencoba untuk meninju teman-teman dari tim Yusun, dipaksa untuk mundur. Satu tinju dari Ran, masih ingin lebih, tapi Ran terjebak dengan slow effect territorial dan meledak dengan early gloom. Nagib masih mampu untuk mempertahankan high ground dari Navi. Yes, terkena damage dari turret tengah. Ya itu damage itu fight yang bagus banget ya dari Yusun, yang mereka lihat ada kesempatan langsung engage pakai Aldous-nya, nggak pakai lama. Dan langsung. Iya, terus abis itu langsung ngambil Lord-nya lagi, dan sekarang dengan Lord yang udah empower ya di menit ke-16 ini, mereka bisa mencari kesempatan buat nembusin base-nya Navi, karena dari tadi tuh mereka tuh nggak bisa karena ada wave clear dari Lilia-nya kan. Yes, benar banget. Udah mah cepat untuk ke clear-nya, ada slow effect, tapi kita lihat ini diambil purple buff-nya sama seorang Natalia. Boxy. Wah, dia sih benar-benar menjanjikan banget dengan Natalianya, apalagi dengan singkatan masa muda kita ya. Boxy. Ini itemnya Harashi. Defender sekarang tuh udah tebel banget, udah ada 2 item defensif ya, dari physical dan magical. Tapi masalahnya tuh dia nggak bisa mengeluarkan damage dan ngedive ke target-target tuh yang penting di sisi si Yusun, karena Hove pasti di Amon itu nggak mau maju duluan, pasti dia nunggu semua sisinya tuh udah down dulu baru dia bakal masuk. Haze Fit langsung digunakan dan bahkan sangat amat baik, clean-nya dapat point kill, dan bahkan immortality pecah. Tapi kita lihat di sini masih coba untuk dipaksakan di jab again and again, tapi double kill nih diamankan oleh serang clean dan memukul mundur si Yusun. Nggak bisa langsung nge-push, satu turret pun masih bisa ditahan oleh anak-anak Navi. Dan aku penasaran kenapa mereka fokus banget ke arah bottom lane dari tadi loh, dari Lord yang pertama, padahal mereka bisa aja memaksimalkan dari bagian top lane split atau bahkan dari bagian mid. Jadi mereka nge-push 3 lane yang berbeda untuk sekarang. Bahkan Navi akan nge-push dengan 5 man alive. Apakah mereka akan langsung ngelurusin begitu aja layaknya penggaris, dan kali ini langsung berdiri dengan kokohnya di depan sana. 5 pemain dari Navi nembakin dari Lil-nya, dan bahkan menghilangkan 1 inhibitor turret, padahal 2 Lordnya diamankan oleh si Yusun. Bakal dikejar juga sama Felix, apakah bakal langsung mendapatkan 1 point kill untuk sebagai kompensasinya. Tapi kali ini Natalia dari Boxy nggak cukup kali ini, bahkan masih ada smoke bomb juga dari depan. Stunnya akan menuju ke arah mana, langsung dia execute immortal, dia bakal pecah. Saja Sunset Lover harus hilang. My God. Bahkan kali ini Defender hampir dihilangkan dengan 1 retribution yang tersisa. Sakit banget. Tidak hilang sama sekali, dan Lil mendapatkan double kill dengan tembak-tembakan mautnya. Ini yang gue bilang tadi, bahkan immortality pecah di saat yang tepat banget, dan chase fate-nya masih dalam perjalanan, masih OTW. Sekalinya Hayabusa hidup dan langsung dipukul begitu aja. Wow. Mungkin tadi itu agak maksa ya, karena baik lagi nih, kalau si Yusun mau menang tuh mereka harus mastiin kalau Lil tuh nggak bisa free hit, karena Marksman tuh emang keunggulannya kalau nggak difokus. Mereka punya 2 assassin, mereka bisa pastiin dia nggak bisa main. Mati sudah pasti nih. See you, bye-bye. Langsung diamankan begitu saja, dan bahkan Natalianya ini melakukan cut minion di arah tengah, membuat anak-anak dari Navi tidak bisa langsung straight push ke mid, ketahuan sama Sawo. Hello, Boxy. Dipaksakan untuk mengeluarkan ultimate. Ini dia sudah mulai menghilang, mau mencari di mana. Rumputnya wajan. Oh my God, Sawo. Dan juga serang Boxy, dan ini udah nggak bisa lagi bertahan. Lilianya yang mendapat
mendapatkan poin kill tambahan terhadap seorang Boxy yang sudah memotong minion di area tengah. Tapi buying time-nya berhasil sih, sehingga dari Hof dan Felix-nya kali ini udah balik lagi ke Land of Dawn, restricted lagi, dan bahkan menunggu mungkin untuk momentum Lord. Jadi mereka menunggu juga untuk Ember dan Boxy-nya akan back to the Land of Dawn. Tapi dengan play tersebut Boxy sekarang nggak bakal up pas Lordnya tuh pas Lordnya mau up ya, Boxy tuh bakal harus buru-buru lari dari base, dan di situ mungkin Navi bisa mencari kesempatan buat bikin play karena mereka bisa membaca gerakan dari si Yusun. Ponsel sudah digunakan, one shot, masih ada harga juga langsung dimasukin ke arah rune-nya. Tapi lihat tim masih terlalu nge-burst dan bakal langsung diamankan begitu saja. Lilian dapat point kill dan bahkan Embernya langsung ke arah belakang, tapi masih mencoba untuk bertahan. Dipaksain begitu saja, Aiman yang sudah hilang. 3 orang hilang menuju 4. Immortal dipecah dari serang Boxy. 4 orang hilang dan tersisa 1 lagi dari serang Boxy dan juga Ember. 2 melawan 5. Apakah mereka bisa untuk bertahan? Dan tampaknya langsung dipush begitu saja. Navi one shot Boxy gak bisa bertahan, dan Navi mungkin akan mengamankan game ini. KB dan juga Arasi. Wow. Inilah dia Navi dengan kemenangan pertama mereka.